Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang analisa validitas dan reliabilitas. Di sini anggotanya ada Ajeng Fadila, Erika Duyanti, dan saya sendiri Nur Faiza. Definisi dari perilaku konservasi adalah tindakan yang berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan dan konservasi, dan menggunakan skala yang berisikan satu set 50 perilaku sekaligus menerapkan 1 dan 6 dimensi model tipe REACH. 6 dimensi yang diujikan ialah yaitu konservasi energi, mobilitas dan transportasi, penghindaran limbah, konsumsinya, erisme atau konsumerisme, daur ulang, dan perilaku sosial yang berprestasi terhadap konservasi. Dan adapun jenis skala yang digunakan adalah skala Gate milik F.G. Kaiser M. Wilson tahun 2004. Perilaku konservasi ini merupakan sebuah upaya atau tindakan yang nyata dilakukan individu untuk menyelamatkan, melindungi, serta melestarikan lingkungan di sekitar secara bijaksana. Sikap konservasi adalah penting untuk mencapai upaya konservasi yang harus ditumbuh kembangkan sejak dini. Tes potensi akademik atau yang biasa disingkat menjadi TPA merupakan tes yang mengukur kemampuan berpikir siswa atau mengukur kecerdasan intelektual seseorang meliputi kemampuan pemahaman dan penalarannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi ada tujuannya itu adalah dalam penelitian ini kami bertujuan untuk memahami dan menganalisis konstruk perilaku konservasi yang spesifik dan mengeksplorasi struktur dimensi perilaku konservasi lebih rinci dalam bentuk skala atau tes, dan mengubah setiap perkata yang ada di skala dengan bahasa yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Dan di sini ada manfaatnya. Yang pertama, dapat mengetahui perilaku konservasi yang ada di masyarakat Indonesia. Yang kedua, untuk menanamkan perilaku konservasi pada diri seseorang. Lanjutkan dibacakan oleh Ajeng. Ada aspek-aspek di sini seperti yang disarankan oleh Kaiser dan kawan-kawan tahun 2003. Perilaku ini dapat dikelompokkan menjadi 6 aspek, yaitu konservasi energi, mobilitas dan transportasi, pengelolaan limbah, konsumerisme, daur ulang, dan perwakilan perilaku sosial terhadap konservasi. Di sini pun ada definisi aritmatika. Menurut seseorang tokoh, Grosnicki dan Bruckner tahun 1959 menyebutkan bahwa aritmatika merupakan sebuah ilmu pengetahuan tentang bilangan yang bersangkutan dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Prinsip serta proses tentang keteraturan tersebut menggunakan angka-angka dan pengoperasiannya. Dari sini ada blueprint, yaitu kami menggunakan skala gap. Dan di sini general ecological behavior. Di sini pernyataannya itu ada TP, KK, J, SK, dan S. Keterangannya TP itu tidak pernah, KK itu kadang-kadang, J itu jarang, SK seringkali, dan S selalu. Di sini ada aspek indikator item favorable dan item unfavorable, jumlah item favorable dan jumlah item unfavorable. Yang pertama, ada konservasi energi. Indikatornya, upaya individu dalam pelestarian lingkungan. Item favorable-nya terdapat pada nomor 1, 2, 3, 6, 7, 10, dan 11. Untuk item unfavorable-nya terdapat pada nomor 4, 5, 8, dan 9. Untuk jumlah item favorable-nya terdapat 7, dan jumlah item unfavorable-nya terdapat 4. Yang kedua, ada aspek mobilitas dan transportasi. Indikatornya, upaya individu dalam menggunakan transportasi. Untuk item favorable-nya terdapat pada nomor 13, 17, 18, 19, 20, 22, dan 23. Sedangkan untuk item unfavorable-nya terdapat pada nomor 12, 14, 15, 16, dan 21. Untuk jumlah item favorable-nya terdapat 7, dan jumlah unfavorable-nya terdapat 5. Yang ketiga ada penghindaran limbah. Indikatornya, kemampuan individu dalam mengurangi sampah yang bisa didaur ulang.
Untuk item favorable-nya terdapat pada nomor 24, 26, dan 28. Untuk item unfavorable-nya terdapat pada nomor 25 dan 27. Dan jumlah item favorable-nya terdapat 3, dan jumlah item unfavorable-nya terdapat 2. Dan yang keempat ada konsumerisme. Indikatornya upaya individu dalam menggunakan produk atau barang secara berlebihan. Untuk item favorable-nya terdapat pada soal nomor 34, 36, dan 37. Dan untuk item unfavorable-nya terdapat pada nomor 29, 30, 31, 32, 33, dan 35. Untuk jumlah item favorable-nya terdapat 3, dan jumlah item unfavorable-nya terdapat 6. Di sini yang kelima ada mendaur ulang, dan indikatornya upaya untuk menjadikan suatu bahan bekas menjadi bahan baru. Untuk item favorable-nya terdapat pada nomor 38 dan 39. Untuk item unfavorable-nya terdapat pada nomor 40 dan 41. Dan jumlah item favorable-nya terdapat 2, dan jumlah item unfavorable-nya terdapat 2. Yang keenam, ada perwakilan perilaku sosial terhadap konservasi. Ya, indikatornya itu upaya perilaku individu terkait pengetahuan pada suatu perubahan. Untuk item favorable-nya terdapat pada nomor 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, dan 50. Untuk item unfavorable-nya tidak ada. Dan untuk jumlah item favorable-nya terdapat 7. Dan jumlah total itemnya untuk jumlah item favorable-nya terdapat 31, dan untuk jumlah item unfavorable-nya terdapat 19. Selanjutnya akan dibacakan oleh Faiza. Selanjutnya ada hasil analisis SPSS. Yang pertama ada analisa korelasi. Berdasarkan hasil analisis validitas menggunakan korelasi dengan total item dari 50 pernyataan skala gap, pada 30 item dinyatakan tidak valid karena probability value-nya di atas 0,01. Yang kedua ada inter-item correlation. Hasil analisis validitas menggunakan inter-item correlation dengan total item dari 50 pernyataan skala gap, pada 46 item dinyatakan tidak valid karena koefisien correlate item total correlation di bawah 0,3. Yang ketiga ada analisa faktor. Berdasarkan hasil analisis validitas menggunakan faktor analisa dengan total item 50 pernyataan skala gap, pada 30 item dinyatakan tidak valid karena Pearson correlation di bawah 0,3. Lalu ada analisa reliabilitas. Hasil analisa reliabilitas berdasarkan reliabilitas didapatkan alpha perombak 0,214 yang menunjukkan bahwa alat ukur tidak memiliki reliabilitas karena di bawah 0,68 dan item yang digunakan banyak yang tidak valid sehingga reliabilitasnya rendah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hazel. Di sini ada hasil analisis itemen. Yang pertama ada tingkat kesukaran. Pada hasil pengujian soal tes ini, tim kami mendapatkan tingkat kesukaran pada tes ini melalui 10 item dan mendapatkan nilai 0,664, yang berarti secara keseluruhan soal termasuk pada golongan mudah. Yang kedua ada daya pembeda, sedangkan daya pembeda ini memiliki nilai 0,311, yang berarti keseluruhan soal memiliki daya pembeda yang sedang. Hasil analisa validitas setiap butir. Melalui 10 item dan diperoleh data dari tes ini adalah pada item nomor 1 dan nomor 8 masuk dalam kategori buruk dan rekomendasi yang didapat ialah ditolak. Pada item nomor 2, 7, dan 10 menunjukkan bahwa data item termasuk dalam kategori cukup baik dan rekomendasi yang didapat ialah perlu direvisi. Sedangkan pada item nomor 3 dan 9 menunjukkan bahwa item tersebut masuk dalam kategori sedang. Dan rekomendasi yang didapat adalah tidak perlu direvisi. Dan yang terakhir, pada item nomor 4, 5, dan 6 menunjukkan bahwa item tersebut masuk dalam kategori baik dan rekomendasi yang didapat ialah tidak perlu direvisi. Yang terakhir ada analisa reliabilitas.
Hasil analisa reliabilitasnya menunjukkan bahwa alfa KR20 menunjukkan reliabilitas pada tes ini. Pada alfa yang bernilai 0,632 menyatakan secara keseluruhan soal memiliki reliabilitas yang sangat tinggi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.